berapa pendapatan, bagaimana sistem masyarakat dan sebagainya. Yang lain adalah rentang kendali penyelenggaraan mereka. Jadi rentang kendali makin jauh, kita bisa begitu ada Malaysia masuk, itu dari Balikpapan membawa kapal sampai ke katakanlah Menukan, itu hari 2 malam sempat diserang orang baru kapal itu datang. Begitu juga pesawat, kalau dari Balikpapan sampai ke perbatasan, katanya putar 2 putar, habis dia mesti mampir lagi, balik lagi isi bahan bakar. Jadi yang kendali terjauh. Kalimantan Timur ini memang sekarang provinsi terbesar di Indonesia. Jadi wajar kalau dibagi dua. Supaya Bapak ketahui bahwa sekarang Kalimantan Utara mempunyai dinilai ya, ada total nilai skor seluruh indikator dengan kriteria sangat mampu. Ini berapa? Mampu atau tidak mampu kelihatan dari sana. Ya nanti ada yang penelitian tadi kalau siapa yang saya sekarang harus 5, makanya Kaltara itu menjadi 5, dulu hanya 4, kebetulan Berau tidak mau, KTP masuk, sudah cukup 5. Indonesia pembentukan 4 kecamatan. Yang perlu diingat dan perlu diperhatikan 7 tahun, kota 7 tahun. Jadi kalau Kutai Barat lahir tahun 90, kalau memang ada kita kan tidak mungkin mengira, siapa mengira daerah katakanlah kalau tidak dengan cara seperti ini, saya tidak bisa macam-macam dulu ya. Tidak kita memerlukan dana untuk pembangunan tersebut. Ya, ini yang perlu dengan cara pemekaran wilayah. Kemarin terus terang saya sampaikan kepada bapak-bapak, bilang Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Gubernur, menyampaikan kata sebagai Pak Gubernur. Nah kami melalui DPR itu mendesaknya terus, ya, oleh KTP sampai sekarang itu oleh DPR RI yang mereka lakukan. Karena berdasarkan pemantauan oleh Departemen Dalam Negeri, banyak yang tidak bisa masuk ke daerah. Jadi mereka meminta moratorium itu supaya jangan berubah. Sehingga ini agak melambat. Padahal anggota DPR yang disah pemilu dan pilpres dan pemiluan pres setelah pemilihan presiden waktu presiden sekitar 2010. Nah ini kita kan tak berkembang. Itu berdasarkan komunikasi kami dengan DPR RI. Jadi ini yang perlu sampaikan ke Ibu Bapak sekalian, kondisi-kondisi tadi. Yang kedua, dampak positif dan manfaat pemberian adalah sistem kelembagaan semakin kokoh dan dapat diberdayakan secara bertahap. Serta masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat. Tidak hanya di muncul. Kalau itu yang terjadi terbalik, harusnya pro masyarakat bertambah-tambah, pemerintah. Tentu pemerintah tidak lepas tangan memberikan. Hanya pusat-pusat pembangunan dan pertumbuhan. Jadi masyarakat akan berpartisipasi. Jangan kita mengalami seperti camp, begitu selesai habis tidak ada apa-apa. Harusnya itu bisa dilanjutkan oleh masyarakat. Peta itu tidak. Nah, jadi peta tadi daerah peta-petanya tadi itu hanya peta scan. Jadi tidak peta yang sebenarnya sudah dilakukan dengan baik. Petanya tidak ukuran sebagian surat persetujuan DPR atau keputusan DPRD Kutai Barat disampaikan ke provinsi. Nanti ada studi surat majang. Provinsi nanti memberikan keputusan, menyampaikan ke Mendagri, nanti silakan proses itu yang satu ke Mendagri, kita bawa mesti saatnya harus ke DPR. Nah, saya tidak bisa menilai kalau oleh pemerintah di pusat agaknya agak kurang besar kita mengembangkan. Kita harus melakukan melalui DPR lagi. Saya juga tidak sependapat. Karena kalau kita kan ada yang berkaitan dengan perimbangan. Tetapi saya melihat banyak yang di pusat, itu juga kadang-kadang boros. Saya berpikir sekali daripada membentuk departemen baru di pusat, ini otonomi daerah pemekaran wilayah dikembangkan. Asal betul dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sebab begini, saya berpikirnya sebelum tanggapan dari
pendekatan dan peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian tentunya kesehatan lain, ada tadi studi khusus, kemudian potensi daerah, ya, sumber alam dan sumber daya manusia, maksudnya potensi sosial budaya, sosial politik, luas wilayah, pertahanan, dan lain-lain. Tetapi yang secara prinsip dari penyampaian beliau, menurut catatan saya bahwa usia Kabupaten Induk sudah 8 tahun, sementara persyaratan dalam PP nomor berapa tadi Pak Sarwini? 78 itu 5 tahun, 7 tahun, 7 tahun, 7 tahun. Kemudian jumlah kecamatan yang mendukung pemekaran kabupaten minimal 5. Kita setelah mendengarkan pemaparan dari Bapak Sarwini yang begitu jelas bagi sebagian orang, tapi mungkin semakin kabur untuk sebagian orang. Mudah-mudahan ini menjadi acuan bersama kita. Nah, untuk memulai diskusi atau tanya jawab itu dikasih kesempatan kepada semua, tapi waktunya kita batasi paling lama 30 menit. Untuk sesi pertama kita mulai dari sebelah kanan saya. 1, 2. Bapak Presiden 1 yang kami hormati, khusus mengenai pembukaan. Kalau kita melihat salah satu atau salah dua persyaratan yang sangat pokok menjadi satu lagi kabupaten yang Kabupaten Mahakam dulu, ada 2 hal yang kami melihat sangat-sangat dominan. Yang pertama adalah apabila kita melihat itu atau itu ditinjau dari aspek pertahanan dan keamanan, itu katakan saya sudah kabupaten wilayah Mahakam dulu dengan negara tetangga, sehingga itu bisa kita katakan bahwa pertahanan dan keamanan selama ini atau akhir-akhir ini pemerintah pusat, provinsi dengung-dengungkan. Daerah perbatasan itu adalah perang periode. Itulah yang merupakan latar belakang yang sangat pokok untuk pembentukan kabupaten itu. Pengalaman Bapak atau penglihatan Bapak, apakah itu di lingkup Provinsi Kalimantan Timur ataupun itu di luar Provinsi Kalimantan Timur, di provinsi lain katakan begitu, yang wajar berapa lama proses pembentukan kabupaten itu kalau kita melihat itu dari bawah sampai ke pusat. Sekian, terima kasih. Mantan Ketua DPR Barat, sekarang Wakil Ketua dan Ketua Pansus Pemekaran Kabupaten Mahakam dulu. Sementara Pak Sarudin tadi menyampaikan orasi atau ceramah beliau, saya lagi bermimpi jadi gubernur Kalimantan Timur. Yang pertama, Kalimantan Timur itu kaya. Karena kaya ada 2 hal. Kalau saya jadi gubernur, saya akan memekarkan bukan hanya 13-14 kabupaten kota, tapi sebanyak-banyaknya plus juga Kalimantan. Kalau tidak, saya akan perjuangkan otonomi khusus seperti di Irian Barat atau Irian Jaya atau di Aceh. Itu mimpi saya jadi gubernur. Yang kedua, kalau saya jadi gubernur sekarang, maka Sarudin saya angkat sektor. Sabotase pula. Karena apa? Kenapa? Sarudin kan sangat mendukung yang namanya pemekaran dan otonomi daerah. Itu alasan saya.
Dari paparan beliau tadi tidak ada alasan lagi untuk tidak menyetujui pemekaran Kabupaten Bangka Belitung. Karena apa? Karena semua syarat sudah terpenuhi. Dan tahun ini kita berjuang untuk menganggarkan studi kelayakan. Dan saya pikir bukan dari Kabupaten itu. Mudah-mudahan studi kelayakannya mendukung Ketua Pansus, maka tidak ada alasan lagi karena baik eksekutif maupun legislatif sudah mendukung secara tidak langsung pemekaran Kabupaten. Hanya tinggal administrasi saja. Jadi kalau studi kelayakannya merekomendasikan bahwa ini bisa dan layak dimekarkan, maka segera akan keluar yang namanya surat keputusan DPRD Kabupaten Kutai Barat. Kalau sudah itu saya kira bupati juga suka tidak suka, mau tidak mau juga harus mengeluarkan rekomendasi. Kalau beliau mau jadi bupati lagi, kira-kira masyarakat Barat, masyarakat Bangka Belitung saya kira yang hadir di sini dan tidak ada yang menolak. Jadi semua syarat kita laksanakan. Sekali lagi kami menunggu hasil studi kelayakan yang anggarannya tahun ini kita alokasikan 500 juta rupiah. Dan tidak ada alasan studi kelayakan itu tidak dilakukan karena anggarannya ada. Kalau anggaran itu dibebankan kepada ketua KMU, nggak ada orang mau jadi ketua KMU, termasuk Pak Ketua. Jadi saya kira ini tinggal menunggu waktu, kemudian kita harus berjuang bersama-sama untuk mendukung ini, sehingga cepat atau lambat tahun ini kita harapkan rekomendasi baik dari DPR maupun dari Bupati Kutai Barat segera keluar dan akan kita serahkan kepada provinsi untuk memperjuangkan itu. Sudah dipenuhi kecuali SK-SK tadi. Mohon dukungan Bapak, mudah-mudahan Bapak jadi Sekpro Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih. Dari Bapak Abari, sekarang ini Sekum demisioner, tapi saya ini Pak calon Bupati Kabupaten Bangka Belitung. Begini Pak Sarudin, jadi perjalanan waktu itu seminggu sampai 2 minggu, tetapi sekarang paling lama 2 hari tembus ke Malaysia. Kita pura-pura tidak tahu, ada yang lebih cepat heli terapung dari Malaysia ke Lokapati. Nah ini sangat rawan Pak, terutama masalah penjarahan hasil hutan dan keamanan, karena di wilayah Malaysia mereka punya helipad. Ya sebenarnya nggak usah tunggu proses itu, sudah langsung memekarkan dari dulu, karena aturan itu kan dibuat ya undang-undang itu. Nggak usah tunggu 10 tahun, ini studi kelayakan sudah sangat cukup. Kita belajar dari pengalaman Pak. Warga Longsimot dari Apokayan sudah mendapat suaka politik tahun 60-an dan sangat rawan. Kemudian sarang burung banyak yang dibawa ke Malaysia. Ya kita aja pura-pura tidak tahu. Nanti kalau sarangnya sudah habis ya tinggal burung aja. Yang kedua, ada warga yang pergi cari kayu ke Haru, dia naik, tidak pura-pura tidak tahu. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa cuma sekitar 5 ya, agama, politik, hubungan luar negeri, moneter, itu aja kan kalau masalah tadi. Sedangkan pemerintah daerah kan ya susah betul, kenapa nggak cepat aja mengaturkan sama dengan memekarkan menurut saya. Jadi kayaknya ini pusat itu lepas kepala pegang ekornya. Jadi saya setuju dengan objektif dan sangat bersemangat. Jadi saran saya ini cepat-cepat dimekarkan, kalau tidak saya bisa
membawa kami dari ramai minta suka politik. Harus siap. Sekian dan terima kasih Bapak. Selamat pagi. Kebetulan tadi 3 penanya atau yang menanggapi terdahulu ada termasuk yang sudah berusia tua. Mungkin saya mewakili golongan yang lebih muda sedikit. Nama saya Gustinus Regiu. Kebetulan juga berasal sama dari yang momentari terakhir. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Asisten 1, bahwa berkaitan dengan keterlambatan pembangunan pasang maupun khususnya secara umum di Kalimantan Timur. Yang berkaitan dengan wilayah perbatasan, Pak, satu hal yang mungkin mau saya beri catatan sedikit. Mohon dengan sangat Provinsi Kalimantan Timur bisa memberikan prioritas yang lebih dominan pada kabupaten-kabupaten di mana perbatasan itu telah di-SK-kan oleh negara ini. Secara langsung itu juga menjadi beban di APBN negara ini, program yang akan dikembangkan di sana, tapi kenyataannya tidak berjalan. Yang kelima, wacana pembentukan Badan Pengelola Perbatasan dengan, kalau saya tidak tahun 99 gitu Pak. Kenapa Kepres itu mau diaktifkan dan proses kalau saya secara pribadi menganggap jauh lebih mudah atau lebih dekat pelayanan pemerintah, apapun alasannya, menimbulkan konflik, membebani APBN, bagaimana negara hasil alamnya masyarakat yang menjadi miskin hanya untuk membangun negara sebesar ini, tetapi ketika ingin memekarkan beban di APBN. Nah, mohon supaya pemerintah baik di tingkat daerah di ujung tombak bagi masyarakat yang memperjuangkan ini, Pak. Itu satu hal. Hal yang kedua adalah dari apa yang Bapak sampaikan tadi tentang syarat persyaratan pemekaran wilayah ini. Kebetulan saya salah satu anggota dari tim yang dibentuk secara internal di KMU ini dulu untuk melakukan studi secara ringan tentang persyaratan. Ternyata kami mendapati bahwa seluruh persyaratan itu sangat maksimal bisa dipenuhi oleh calon yang dimekarkan oleh Kutai Barat ini. Dalam hal ini di tingkat kabupaten sampai provinsi, memperjuangkan ini bisa menjadi nyata bagi masyarakat di wilayah yang akan dimekarkan ini. Kebetulan Pak, saya ingat sekali bahwa Lompangai, Lohapan itu di-SK oleh Menteri Percepatan Pembangunan yang tertinggal sebagai wilayah perbatasan. Di situ dianggarkan sangat manis untuk programnya. Tapi sampai hari ini Menteri itu tidak berfungsi untuk Kalimantan Timur. Mungkin akan lebih indah kalau itu dianggarkan atau dibentuk sendiri kabupaten. Itu saja yang ingin saya sampaikan, dan mohon kalau memang ada bicara dari pusat ingin mengembalikan Kepres 99, Pak, lebih bagus Provinsi Kalimantan Timur memperjuangkan daerah-daerah yang mau dimekarkan secepat mungkin. Terima kasih. Saya hanya pertanyaan pertama saja yang bertanya. Yang ketiganya itu menjelaskan kondisi yang ada sekarang, kemudian harapan supaya provinsi turut memperjuangkan percepatan pembangunan pemekaran. Kebetulan Mahkamah ini berbatasan dengan sawah, termasuk sebagian bukan seluruhnya yang ke sawah. Kalau di Nunukan ada sawah, ada sawah. Nah, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa wilayah perbatasan ini menjadi prioritas. Nah, pada waktu itu dianggap bahwa ini wilayah perbatasan. Begitu juga Kalimantan Utara, selalu kita menceritakan bahwa bagaimanapun kalau itu wilayah negara atau kita tidak memperhatikan itu, berarti sama aja kita membiarkan negara ini nanti. Oleh karena itu, apa yang Bapak katakan kita membangun Islamic Bank, walaupun berkali-kali ternyata di pusat, tapi realisasinya sangat lambat. Nah, berkaitan dengan Pak Johan tadi, sebenarnya kami di dalam rencana 2020 itu ada 30 KPM kota yang kita kembangkan, malah menjadi 3 provinsi.
Dia rencana ya. Orang berlomba-lomba jadi gubernur, saya juga gak bingung. Mestinya jadi bupati aja, atau jadi bupati mau jadi wakil gubernur mau gitu. Juga saya pikir. Terus terang Pak, karena pernah ditanyakan oleh mantan gubernur Jawa Barat, Pak siapa namanya Dani Setiawan, ditanya waktu dia kampanye, tanyakan ke Pak siapa calon yang dari putaran Agung, kita ini kan menjadi gubernur di atas pusat kebijakannya, di bawah bupati wali kota. Kalau kita di tengah-tengah ini sulit. Begitu bilang Gamawan Fauji Sumatera Barat, ini sulit kita di tengah-tengah ini. Bilang Gamawan Fauji, kalau saya jadi bupati, saya bisa merencanakan AB dan bisa realisasi. Begitu saya jadi gubernur, nggak bisa. Itu Pak. Jadi Pak, jangan jadi gubernur Pak, sulit Pak jadi gubernur. Yang kedua, Pak, tolong nanti karena ini ada studi di dalam rangka ini, saya mohon nanti studi itu ada orang Departemen Dalam Negeri yang harus bisa dilibatkan dari awal. Jadi bisa mengawal itu. Jadi ada memang orang dalam negeri punya perusahaan-perusahaan yang tertentu yang biasanya melakukan studi. Kalau bisa itu dibawa. Jadi lebih mudah nanti komunikasinya ke Depdagri dan ke DPR RI di Jakarta. Itu yang paling penting Pak. Kemudian saya sangat setuju Pak, pemerintah lah yang menyediakan. Jangan perorangan Pak. Nanti akan kerepotan kita semua. Melalui survei dulu. Habis survei penegasan Pak. Nah kebetulan Pak, mohon maaf, saya tahu sedikit itu karena itu kalau kita mau tadi bisa Indonesia sini baru turun di lapangan Pak. Jadi turun di lapangan dengan Menteri Luar Negeri kebetulan memang sulit Pak di tengah-tengah tanpa ada apa namanya. Nah, itu yang tapi kalau ada yang berkaitan implikasinya terhadap membawa harus kita waspadai. Ini yang sekali lagi harus kita waspadai, angkat langsung dibawa ke desa. Saya ada pengalaman belasan itu hanya 18 kilo batas pidana. Di sebelah sana ada yang namanya Lawang ngancam Pak karena jembatan yang menuju Lawang ke saya Pak kalau ini tidak dibantu kami potensi saya laporkan ke Pak Gubernur, laporkan juga ke perbatasan ini perlu kita jalan itu sedangkan di luar terus Pak. Jadi sudah banyak yang tadi yang kawan-kawan kita baru pulang lagi Pak ke Lawang. Jadi ada gitu. Saya bawa ke sana. Sampai begitu Pak. Jadi kemarin orang-orang ini semangat. Tapi di kita kan dia masih seperti dulu, pembangunan dulu banyak masalah. Jadi waktu kita Menteri Presiden sudah wanti-wanti pemekaran untuk sementara di stop dulu. Kami itu merasa katakan terakhir ada 21 yang diusulkan untuk mendapatkan amanat Presiden, 3 ditinggal di Papua. 318 masuk Kaltara gitu. Perasaan mungkin lima perasaan dari kepala-kepala dan mumpung pada hari ini hadir di tengah kita Bapak Asisten 1 yang nantinya mengawali atau mengawali dan mendampingi kerjaan PLN Gubernur dan sekaligus pada saat ini nanti mengawali dan mengantar Gubernur baru Mahkam Ulu. Angin malu lalu diam-diam minggat, awan menggeliat dan sinar. Debu-debu menyapu rata pada wajah-wajah kaku yang tiang terpaku. Mengukir indah hidung nestapa bagi abah negeri di sana. Oi batu ayau dan apaulagan, jelas kulihat tatap mata para penggawa, jelas kurasa getah sukma jelipan benang. Manakala alam Mahakabulu sudah terkangkang tak lagi perawat, lantaran sang enggang
balik ke kanan. Lantaran limbah produksi mesra disetujui danau, parit dan sungai. Lantaran hutan tak lagi lahirkan rotan, damar, ramin dan jelutung. Lantaran tanah adat tak lagi keramat. Ya, di sini lekat kutangkap jerit mereka Mahakam. Bumi gelap, angin lalu mulai menderu, alam menggelindang tegang, tahiu bertalu menggelegar, bergetar, tegar, Mahakam membuka. Fauzi Ahmad itu om saya dalam Fauzi Ahmad, kemudian Pak Bagai suku sekali. Jadi saya juga ada dari Pemiram. Tidak salah juga saya bicara di sini. Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Kami siap membantu Bapak sekalian di dalam rangka khusus untuk pemekaran wilayah. Ya, akhirnya waktu dua yang memisahkan kita, dan sebagai terima kasih kepada Pak Sarudin telah membicara kita. Mari kita aplaus. Baik, terima kasih. Kami dari tim Permadu menyampaikan terima kasih kepada Pak Sarudin, dan mohon maaf manakala dalam memandu acara ini ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Acara pada semua peserta, tetapi karena keterbatasan waktu, jadi draft yang judisiasi yang terlalu panitia untuk kita menyimak apa tertib kata tertib sudah disiapkan. Kalau ada tanggapan, saran, disilakan. Kalau tidak, kita membahas satu persatu dari bab ke bab hingga selesai. Hasil kerja steering komite yang bisa dikatakan kita sudah membahas secara detail, dan menurut kami itu sudah cukup baik. Tetapi kemungkinan ada hal-hal yang perlu disempurnakan. Karena sudah dikatakan awal, selain ditayangkan 3, penyelenggaraan musyawarah ini bertolak pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta hasil rapat kerukunan yang telah mendapat persetujuan pengurus dan Dewan Penasihat Kerukunan. 4. Peraturan tata tertib adalah aturan-aturan yang bersifat mengikat dan wajib untuk dilaksanakan oleh setiap peserta musyawarah kerukunan masyarakat wilayah Mahakam. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2004-2007. 2. Menetapkan pokok-pokok peran pengurus kerukunan masyarakat wilayah Bulu periode 2008-2011. 3. Melaksanakan pemilihan ketua umum baru periode 2008-2011. 4. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu. Bab 2, dipersilakan untuk interaksi, ditanggapi atau Ya, silakan. Pak Gunung ada tanggapan, silakan. 1. Poin 3, perlihatkan melaksanakan pemilihan ketua umum baru periode 2008-2011. Karena sudah periode 2008-2011 cukup ketua umum periode 2008-2011 barunya dihilangkan. Saya usulkan demikian. Bahwa nomor 2 dan nomor 3 itu mestinya nomor 3 itu yang menjadi nomor 2, melaksanakan pemilihan ketua umum periode
prinsip tidak ada masalah. Ya, hanya silakan diperbaiki kalau memang mau diletakkan tadi dinaikkan nomor 2 dan juga tidak ada masalah. Tapi secara prinsip tidak ada salah pengertian ini. Ini sebenarnya sudah ada sini kemudian dan kemudian dilakukan dalam bentuk pematur. Jadi ada sudah sini. Di pasal 2 ayat 3 kalau tidak salah itu mengenai pemilihan ketua umum. Nah, ini kami di sudut sini kompromi mengenai masalah ini dinyatakan betul saja redaksionalnya bahwa organisasi ini atau pertemuan ini melaksanakan pemilihan ketua umum. Terima kasih. Jadi kata baru itu saja yang itulah demokrasi. Di rumah
periode, para penasehat, perhimpunan masyarakat wilayah Wakabulu, yang saya hormati rekan-rekan panitia yang selama ini sudah mendampingi dalam melaksanakan kegiatan musyawarah ini. Pertama-tama yaitu kita melaksanakan musyawarah yang merupakan amanah dan hasil yang sudah kita capai. Mulai dari pagi tadi kita dibuka acara ini oleh Bapak Gubernur sampai pada saat ini. Yang pertama, kita telah melaksanakan beberapa agenda sesuai dengan jadwal yang ada, yaitu kita sudah mereview anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di dalam fungsi A dan sudah dilaporkan. Yang sangat indah bagus ini kepada Bapak Veteran Gunung Gunung, mantan Ketua Umum Pengurus KMU yang lalu. Silakan terima kasih. Sebelum kita menyaksikan pengukuhan pengurus perhimpunan sebagai Ketua Umum terpilih pengurus perhimpunan masyarakat Lembang 2008-2011 atau 2012 yang berdasarkan kesepakatan tim formatur sebagai berikut. Pelindung penasihat terdiri dari kepala adat besar kecamatan dan kepala adat kampung. Yang ketiga Bapak Dr. Andus Pengurus Umum MSI. Yang keempat Bapak Haji Awang Dharma Bakti SP. Yang kelima Bapak Dr. Andus Lijo Kaya MM. Yang keenam Bapak Haji Asnawi Muhammad. Yang ketujuh Bapak Dr. Simon Debung Esudin MSI NN. Yang kesembilan Bapak Haji Cenudin TSE. Yang ke-10 Bapak Balang Tingai. Yang ke-11 Bapak Henrikus Hajangguhan. Yang ke-12 Bapak Tiwan Jenau MBA MSI. Ketua Umum Dr. Andus Valentinus Tingang MM. Ketua 1 Bapak Agustinus Ding SE. Ketua 2 Bapak Iden Pusat Sarjana Hukum. Ketua 3 Bapak Dr. Andus Haji Umar Baki. Ketua 4 Ibu Martina Luak Ajang SKM. Sekretaris Umum Ibu Feridiana Urakwang SPD MM. Sekretaris 1 Martinus Wiing Sarjana Hukum. Sekretaris 2 Luhat Juk Esos. Sekretaris 3 Bu Imam
Sarjana Ekonomi, Sekretaris 4 Ibu Astelia Mubang, Bendahara Umum Dr. Anda Sophia Rifana Jiwhong MM, Wakil Bendahara Bapak Dr. Andus Haji Ahmad Sofian. Bidang-bidang koordinator untuk bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, koordinatornya Bapak Insinyur Vincentius Mering. Untuk bidang otonomi daerah dan kaderisasi, Bapak Dr. Andus Yanes Hang Weng MSI. Untuk bidang pengembangan dan budaya, Agnes Gering melalui SP. Untuk bidang pengembangan dan komunikasi dan humas, Bapak Tony Imam Esos. Untuk pengembangan perempuan dan kesejahteraan keluarga, Ibu Sofia Krawing. Bidang pemberdayaan pemuda dan olahraga, Pak Harun Tingang. Bidang investasi usaha dan dana, Bapak Bobi Baing. Bidang hukum dan advokasi, Bapak Dalmasius Sarjana Hukum. Untuk pengukuhan ini mohon kesediaan mulai dari Ketua 1 dan seterusnya sampai kepada koordinator bidang. Untuk bidang